Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Zeda Fadlan Zefanata dengan NIM 200103025. Halo, saya Fazanisa Aulia Nurfadi dengan NIM 200103006. Perkenalkan, nama saya Fitri Rosantika dengan NIM 200103038. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ramadan dengan NIM 200103051. Baik, bagaimana kabar Ibu Danisa dan teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat beraktivitas kembali dengan normal tanpa adanya pandemi COVID-19 ini. Amin. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi yang berjudul menulis dan wacana. Sebelum kita lanjut ke materi, saya ada sedikit pantun untuk teman-teman agar tetap semangat mendengarkan materi dari kelompok kami. Jalan-jalan ke rumah Bos Darman. Bos Darman sedang minum kopi hangat. Selamat menyimak teman-teman, semoga kita tetap semangat. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju materi yang pertama. Pengertian menulis secara umum merupakan kegiatan berupa penuangan ide atau gagasan dengan kemampuan yang kompleks melalui aktivitas yang aktif produktif dalam bentuk simbol, huruf, dan angka secara sistematis sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Menulis juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis bisa dilakukan pada media kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pena dan pensil. Adapun pengertian menulis menurut para ahli, Muhammad At-Tarsemi 2007 dalam bukunya mengungkapkan pengertian menulis adalah suatu proses kreatif memindahkan gagasan ke dalam lambang-lambang tulisan. Sedangkan menurut Burhan Nurbiantoro 1988 menyatakan bahwa menulis adalah aktivitas aktif produktif, yaitu aktivitas menghasilkan bahasa. Adapun tujuan menulis diantaranya itu 1. Untuk memberikan informasi. Seorang penulis dapat menyebarkan informasi melalui tulisannya seperti wartawan di koran, tabloid, majalah, atau media massa cetak yang lain. Tulisan yang ada pada media cetak tersebut seringkali memuat informasi tentang kejadian atau peristiwa. Yang kedua, untuk memberikan keyakinan kepada pembaca. Melalui tulisan, seorang penulis dapat mempengaruhi keyakinan pembacanya. Misalnya, seseorang yang membaca informasi di koran mengenai anak terlantar dapat tergerak hatinya untuk memberikan bantuan. Hal tersebut karena penulis melalui tulisannya berhasil meyakinkan pembaca. Yang ketiga, untuk sarana pendidikan. Menulis dapat bertujuan sebagai sarana pendidikan karena seorang guru dan siswa tidak akan pernah jauh dari kegiatan menulis seperti mencatat di buku, merangkum, menulis soal, mengerjakan soal, dan lain sebagainya. Yang keempat, untuk memberikan keterangan. Menulis untuk memberikan keterangan terhadap sesuatu, baik benda, barang, atau seseorang. Tulisan tersebut berfungsi untuk menjelaskan bentuk, ciri-ciri, warna, bahan, dan berbagai hal yang perlu disebutkan dari objek tersebut. Tahap-tahap menulis. Menulis adalah suatu proses kreatif yang dilakukan melalui tahapan yang harus dikerjakan dengan mengerahkan keterampilan, seni, dan kian, sehingga semuanya berjalan dengan efektif. Kegiatan menulis diibaratkan sebagai seorang arsitektur yang akan membangun sebuah gedung. Sebuah sistem kerja yang kreatif memerlukan langkah-langkah yang tersusun secara sistematis, yaitu 1. Tahap pratulis. Tahap pratulis merupakan tahap paling awal dalam kegiatan menulis. Tahap ini terletak pada sebelum melakukan penulisan. Di dalam tahap pratulis terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh penulis. Mulai dari menentukan topik yang akan ditulis, penulis mempertimbangkan pemilihan topik dari segi menarik atau tidaknya terhadap pembaca. Yang kedua, tahap pembuatan. Draft-draft yang dimaksud adalah tulisan yang disusun secara kasar.
Pada kegiatan ini, penulis lebih mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisannya, sehingga semua pikiran, gagasan, dan perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan. Yang ketiga, tahap revisi. Merevisi berarti memperbaiki, dapat berupa menambah yang kurang atau mengurangi yang lebih, menambah informasi yang mendukung, mempertajam perumusan penulisan, mengubah urutan penulisan pokok-pokok pikiran, menghilangkan informasi yang kurang relevan, dan sebagainya. Penulis berusaha untuk menyempurnakan draft yang telah selesai agar tulisan tetap fokus pada tujuan. Yang keempat, tahap penyuntingan. Pada tahap penyuntingan, penulis mengulang kembali kegiatan membaca draft. Tulisan pada draft kasar masih memerlukan beberapa perubahan. Kegiatan selama tahap penyuntingan adalah meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada draft kasar dengan melihat kembali ketepatannya dengan gagasan utama, tujuan, calon pembaca, dan kriteria penerbit. Tahap yang terakhir atau tahap yang kelima, yaitu tahap publikasi. Tahap publikasi merupakan tahap yang paling akhir dalam menulis. Dalam tahap ini, yang dilakukan adalah mempublikasikan tulisannya melalui berbagai kemungkinan. Misalnya, mengirimkan kepada penerbit, beredaksi majalah, dan sebagainya. Dapat pula dengan berbagi tulisan dengan berbagai pembaca. Menulis adalah suatu kegiatan yang mempunyai banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh penulis itu sendiri. Menurut Ahadiah, ada beberapa manfaat menulis, antara lain: 1. Dengan menulis dapat mengenali potensi yang ada pada diri yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditulis. Yang kedua, melalui menulis dapat mengembangkan berbagai gagasan yang ingin dikemukakan dalam tulisan dalam bentuk teks. Yang ketiga, dari menulis dapat memperluas wawasan kemampuan dalam berpikir, baik dalam bentuk teoritis maupun berpikir terapan. Yang keempat, permasalahan yang kabur dapat dijelaskan dan dipertegas melalui kegiatan menulis. Yang kelima, melalui tulisan dapat menilai gagasan secara objektif. Yang keenam, dengan menulis dapat memotivasi diri untuk belajar dan membaca lebih giat. Penulis menjadi penemu atau pemecah masalah, bukan hanya sekedar menjadi penyadap informasi dari orang lain. Yang ketujuh, dengan menulis dapat membiasakan diri untuk berpikir dan berbahasa secara tertib. Yang kedelapan, memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata. Yang kesembilan, meningkatkan kelancaran tulis menulis dan menyusun kalimat. Materi selanjutnya yaitu wacana. Pengertian wacana secara umum. Wacana merupakan serangkaian kalimat yang saling terkait satu sama lain dan dapat menghubungkan kalimat dalam unit makna semantik antara bagian-bagian struktur bahasa. Wacana merupakan sebuah unit bahasa yang lengkap dan sangat lengkap, karena setiap bagian dari wacana terkait. Pengertian wacana menurut para ahli. Menurut Fatimah Jaja Sudarma, wacana ini merupakan deretan kalimat yang saling berhubungan, dapat menghubungkan proposisi yang satu dengan yang lain, membentuk suatu kesatuan. Menurut James Dees, wacana ini merupakan seperangkat proposisi yang saling berhubungan antara satu sama lain untuk dapat atau bisa menghasilkan rasa yang kepaduan atau juga rasa kohesi untuk si penyimak atau juga pembaca. Kepaduan serta kohesi tersebut akan muncul dari isi wacana. Selanjutnya, fungsi wacana. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari wacana. Yang pertama, wacana ekspresif. Apabila wacana itu bersumber pada gagasan penutur atau penulis sebagai sarana ekspresi, seperti wacana pidato. Yang kedua, wacana fatis. Apabila wacana itu bersumber pada saluran untuk memperlancar komunikasi, seperti wacana perkenalan pada pesta. Yang ketiga, wacana informasional. Apabila wacana itu bersumber pada pesan atau informasi, seperti wacana berita dalam media massa. Yang keempat, wacana estetik. Apabila wacana itu bersumber pada pesan dengan tekanan keindahan pesan, seperti wacana puisi dan lagu. Yang kelima, wacana direktif. Apabila wacana itu diarahkan pada tindakan atau reaksi dari mitra tutur atau pembaca, seperti wacana khotbah. Ciri-ciri dalam wacana diantaranya ialah
Yang pertama, adanya sebuah topik. Yang kedua, unit terbesar, terlengkap, dan tertinggi. Yang ketiga, mempunyai sebuah hubungan yang stabil dan tabah. Yang keempat, mempunyai suatu hubungan yang koherensi. Yang kelima, mempunyai sebuah hubungan yang kohesi. Yang keenam, media dapat diucapkan atau ditulis. Dan yang ketujuh, tergantung pada konteksnya. Unsur-unsur wacana. Yang pertama, topik, tema, dan judul. Topik, tema, dan judul erat kaitannya. Topik merupakan pokok persoalan yang disampaikan. Dalam sebuah wacana hanya ada sebuah topik. Ganti topik berarti ganti wacana. Untuk membentuk sebuah wacana, topik dikembangkan dari sebuah kalimat atau lebih. Sedangkan tema merupakan amanat utama yang ingin disampaikan oleh pembicara dalam wacana sebagai rumusan dari topik dan menjadi dasar untuk mencapai tujuan. Dan tema merupakan topik yang dibatasi. Yang kedua, ada kalimat. Kalimat termasuk unit dalam wacana. Untuk membentuk sebuah wacana, sekurang-kurangnya digunakan satu kalimat. Hal ini dapat dipahami karena wacana secara konkret merujuk pada realitas penggunaan bahasa yang disebut dengan teks. Keutuhan wacana. Agar wacana menjadi baik, wacana tersebut harus kohesif dan koheren. Bila wacana tersebut kohesif dan koheren, akan terciptalah wacana yang memiliki kepaduan, kesatuan, dan kelengkapan. Kohesi. Kohesi adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Kohesi dalam wacana artinya terdapat keserasian hubungan unsur-unsur dalam wacana. Konsep kohesi pada dasarnya mengacu pada bentuk. Artinya, unsur-unsur wacana, kata, atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Koheren. Koherensi adalah keterkaitan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya, sehingga kalimat memiliki kesatuan yang makna yang utuh. Koherensi dalam wacana artinya wacana tersebut terpadu, sehingga mengandung pengertian yang apik dan benar. Kohesi merujuk pada perpaduan bentuk, sedangkan koherensi pada perpaduan makna. Pada umumnya, wacana yang baik memiliki keduanya. Kalimat atau kata yang dipakai bertautan. Pengertian yang satu menyambung pengertian yang lainnya secara berturut-turut. Jadi, wacana yang kohesif dan koheren merupakan wacana yang utuh. Macam-macam wacana. Wacana berdasarkan cara pemaparannya digolongkan dalam 5 bentuk, yakni narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Yang pertama, narasi. Narasi adalah serangkaian cerita berdasarkan urutan dari suatu peristiwa. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi adalah esai yang berisi pendapat ahli atau pakar, sikap atau evaluasi sesuatu yang disertai dengan bukti, alasan, dan pernyataan yang dapat diterima secara logis. Yang ketiga, eksposisi. Eksposisi adalah esai yang menjelaskan secara rinci yang tujuannya untuk memberikan informasi dan memperluas pengetahuan bagi pembaca. Yang keempat, deskripsi. Deskripsi adalah esai yang menggambarkan pada sebuah objek dengan berdasarkan hasil perasaan, pengamatan, dan pengalaman penulis. Dan yang kelima adalah persuasi. Persuasi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh orang untuk meyakinkan orang lain agar orang tersebut mau melakukan apa yang dikehendaki oleh penulis, baik masa sekarang atau masa yang akan datang. Berdasarkan media komunikasi, wacana dibedakan menjadi 2, wacana lisan dan wacana tulis. Wacana lisan, menurut Henry Guntur Tarigan, adalah wacana yang disampaikan secara lisan melalui media lisan. Sedangkan menurut Mulyana, wacana lisan adalah jenis wacana yang disampaikan secara lisan atau langsung dalam bahasa verbal. Jenis wacana ini sering disebut sebagai tuturan atau ujaran. Pada dasarnya, bahasa lahir melalui mulut atau lisan. Oleh karena itu, wacana yang paling utama, primer, dan sebenarnya adalah wacana lisan. Jauh sebelum manusia mengenal huruf, bahasa telah digunakan oleh manusia. Bahasa lisan menjadi bahasa yang utama dalam hidup manusia karena lebih dahulu dikenal dan digunakan oleh manusia daripada bahasa tulis.
Wacana tulis. Menurut Henry Guntur Tarigan, wacana tulis adalah wacana yang disampaikan secara tertulis melalui media tulis. Sedangkan, menurut Mulyana, wacana tulis adalah jenis wacana yang disampaikan melalui tulisan. Berbagai bentuk wacana sebenarnya dapat dipresentasikan atau direalisasikan melalui tulisan. Sampai saat ini, tulisan masih merupakan media yang sangat efektif dan efisien untuk menyampaikan berbagai gagasan, wawasan, ilmu pengetahuan, atau apapun yang dapat mewakili kreativitas manusia. Wacana dapat direalisasikan dalam bentuk kata, kalimat, paragraf, atau karangan yang utuh seperti buku, novel, ensiklopedia, dan yang lain-lain yang membawa amanat yang lengkap dan cukup jelas berorientasi pada jenis wacana tulis. Wacana berdasarkan pelibatnya. Berdasarkan cara pelibatnya, wacana dibedakan menjadi 3, yaitu wacana monolog, wacana dialog, dan wacana polilog. Berikut penjelasannya. Yang pertama, wacana monolog. Pada wacana monolog, pendengar tidak memberikan tanggapan secara langsung atas ucapan pembicara, contohnya pidato dan ceramah. Yang kedua, wacana dialog. Apabila peserta dalam komunikasi itu ada 2 orang dan terjadi pergantian peran, contohnya antara 2 orang yang sedang mengadakan perbincangan. Yang ketiga, wacana polilog. Apabila peserta dalam komunikasi lebih dari 2 orang dan terjadi pergantian peran, contohnya perbincangan antara beberapa orang dan mereka memiliki peran pembicaraan dan pendengar. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan dapat ditanyakan melalui Zoom. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.